Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku pelaksana ibadah puasa yang dimuliakan Allah, ada 12 kalender dalam Islam, yaitu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. 12 bulan itu ada satu bulan yang dipilih oleh Allah sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai pemimpin dari semua bulan. Maka bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa karena namanya digandengkan dengan Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda. Oleh karena itu, wahai saudaraku, jika Sayyidus Syuhur telah tiba, maka futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa gulikatil abwabun nar, pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu. Maka ada pertanyaan yang muncul. Kenapa pintu surga dibuka? Kenapa pintu neraka ditutup? Dan kenapa pula setan-setan terbelenggu? Ternyata di sana ada sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Kekuatan itu adalah kekuatan imannya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Maka ada dua kebahagiaan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kata Rasul, lis-shaimi farhatani. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama adalah farhatun inda fitri, kebahagiaan pada saat berbuka puasa. Dan kebahagiaan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahwa orang yang berpuasa akan berjumpa dengan Allah di akhirat. Pertanyaan yang kedua adalah, kenapa orang yang berpuasa bergembira pada saat berbuka puasa? Apakah di sana karena ada makanan atau minuman? Tentu tidak. Karena di bulan dan di hari yang lain pun ada makanan dan minuman. Lalu apa yang menyebabkan orang berpuasa bergembira? Ternyata mustajabad du'ah. Bahwa orang yang berpuasa dan dia berdoa menjelang berbuka puasa, doanya akan diijabah oleh Allah. Maka wahai saudaraku, menjelang berbuka, ajak istri, ajak anak-anak, ajak saudara untuk berdoa bersama.
Dan berdoalah sebanyak-banyaknya. Dan tentu sebelum berdoa, berzikirlah dengan zikir yang afdal. Kata Rasul, afdalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah zikir mengucapkan la ilaha illallah. Setelah berzikir, berdoalah. Karena kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya, wahai Muhammad, tentang aku, maka katakanlah aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan mereka kalau mereka berdoa kepadaku. Falyastajibu li. Maka laksanakanlah perintahku. Wal yu'minu bi. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun. Agar mereka mendapatkan kebenaran. Sahabatku, kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa adalah berjumpa dengan Tuhannya. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang ingin berjumpa denganku. Syaratnya ada dua. Pertama, falya'mal amalan salihah. Hendaklah dia beramal saleh. Dan puasa adalah salah satu amal saleh yang kita lakukan, yang itu akan menjamin kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Syarat yang kedua adalah wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam beribadah. Sahabatku, puasa adalah mendidik kita untuk memahami perasaan orang lain. Puasa adalah mendidik kita untuk menjaga keseimbangan antar si kaya dan si miskin. Puasa adalah mendidik kita untuk menjaga harmonisasi antara si kaya dan si miskin. Puasa adalah meneladani sifat-sifat Allah. Dan salah satu sifat Tuhan adalah Dia tidak pernah makan dan tidak pernah minum. Sekalipun begitu, Dia mampu memberi makan dan memberi minum kepada makhluknya. Ini yang harus kita contohi. Maka kalau puasa mampu menyentuh kalbu kita, maka dengan mudah tangan kita akan berbagi dengan sesama. Akan dengan mudah berbagi dengan mereka yang tidak mampu. Tapi kalau puasa tidak mampu menyentuh kalbu kita, puasa tidak mampu menyentuh hati kita, maka kita hanya akan menjadi pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah wahai sahabatku, orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka adalah orang yang tidak peduli kepada yatim dan kepada fakir miskin. Itulah orang-orang yang mendustakan agama. Kita berpuasa, tapi ada saudara kita yang kelaparan. Kita berpuasa, tapi ada fakir miskin yang terbaring di rumahnya. Tidak mampu berobat ke rumah sakit karena tidak ada biaya untuk berobat. Kita berpuasa, tapi ada anak yatim yang tidak mampu melanjutkan sekolahnya karena tidak biaya. Kita berpuasa, tapi ada
tetangga yang terbaring di rumah sakit, tidak bisa keluar dari rumah sakit karena mereka tidak punya biaya untuk membayar rumah sakit. Kalau ini yang terjadi, maka kita adalah orang-orang yang mendustakan agama. Lebih tegas lagi Rasulullah berkata, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sebelum kalian mencintai saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Sahabatku, semoga Ramadan memberikan kita dampak yang positif dalam rangka menjaga stabilitas sosial antara si kaya dan si miskin. Dan Ramadan memberikan kita kepekaan sosial untuk lebih peduli dalam mewujudkan puasa yang kita inginkan, yaitu mendapatkan nilai ketakwaan di hadapan Allah, nilai yang dinantikan dan diharapkan dari orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Semoga muhasabah ini memberikan pelajaran penting bagi kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.